Setiap kali tombol ditekan, pasti jarinya patah. Setiap 60 detik, jika tidak maka akan menyedot mata. Orang ini baru saja mencuri 5K. Diikat ke kursi, tidak dapat bergerak. Depan, adalah bercak gelap. Penyedot debu dilengkapi dengan 2 selang hisap. Menempel di wajahnya, sangat pas. Jika penyedot debu berfungsi, maka mata Anda pasti tidak akan bisa diselamatkan. Dia secara naluriah ingin menggunakan tangannya untuk melarikan diri. Tapi sekitar, diikat kuat dengan pelat besi. Satu-satunya cara untuk melarikan diri, itu adalah memutar tombolnya, satu persatu, akan memotong 10 jari dan melukai tulang. Kebencian apa, hanya dirancang seperti ini. Lihat di sini, aku berkeringat di seluruh ketiakku. Terus menonton, harus menggunakan pisau untuk memotong tanganku. Buka tengkorak untuk mendapatkan otak. Tangan melihat paha dengan gergaji kawat. Hapus sumsum tulang, jenis penyiksaan, guyuran, ngeri, membuat orang tercekik. Layarnya membuat kulit kepala saya terasa mati rasa. Cari di semua 4 arah dan 8 arah. Gunakan 100 mana, akhirnya ketemu versi lengkapnya. Ini adalah film paling menakutkan tahun 2023. Melihat film, bagian 10. Segera tag teman dan bibimu di sini untuk melihatnya. Rasakan perasaan berada jauh dari layar. Detak jantung berdetak terus-menerus, ketakutan menyebar. Ceritanya dimulai belum lama ini. John didiagnosis menderita kanker. Dia tidak sempat bertanya tentang penyakitnya. Kata para dokter, tinggal beberapa bulan lagi untuk hidup. Dia tidak bisa menahan perasaan patah hati dan penyesalan. Lagi pula, dalam hidup ini, masih banyak hal baik yang belum dilakukan. John dengan sedih berbalik, tapi dia melihat ke arah perawat di kamar pasien yang akan meninggal. Menyelinap dan menyelinap, mencuri sesuatu, orang akan mati. Jangan biarkan orang sendirian. Hal ini membuat dia tidak punya ruang untuk melampiaskannya. Sepertinya aku sudah menemukan tempat untuk melampiaskan amarahku. Karena itu, adegan pembuka video muncul. Perawat laki-laki dipukuli hingga pingsan. Lalu dibawa ke gudang. Buka matamu, adalah alat penyiksaan yang mengerikan. Padahal dia berteriak keras. Tidak ada yang datang membantu juga. Tepat saat dia panik, suara mekanis laki-laki terdengar di telingaku. Profesi ini pada hakikat merupakan profesi yang mendatangkan keberkahan bagi umat manusia. Tapi dinajiskan oleh sampah sepertimu. Sekarang, memberi Anda kesempatan untuk menebus diri Anda sendiri. Dalam waktu 60 detik. Patah jariku yang dicuri. Jika tidak, harus meninggalkan sepasang mata. Perawat mengira itu adalah ancaman konyol dari orang gila. Namun di permukaan, daya tariknya semakin meningkat. Membuatnya semakin takut. Dengarkan hitungan mundur di telinga Anda. Dia memilih untuk memindahkan tombolnya. Tapi sayangnya, waktu cukup untuk mematahkan 4 jarinya. Lihat penyedot debu menyala, mata bulat besar itu tiba-tiba tersedot, dan Yohanes, dia kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan ekspresi tanpa ekspresi. Menemukan kota, bersiaplah untuk menghabiskan masa tua Anda dengan damai. Siapa tahu di tempat ini, bertemu pasien kanker di rumah sakit. Kurang dari sebulan, pria parubaya ini menjalani hidup sehat. Mengapa demikian? Mungkinkah masih ada obat mujarab di dunia ini? Orang lain sepertinya telah menyalakan tombol gosip. Akhir perkenalan, bahkan mengangkat pakaiannya, mengungkap bekas luka di perutnya. Melihat harapan bersinar di mata John, pria itu tersenyum sinis. Katakan padanya, ini disebut metode pengobatan tradisional. Ingin tahu? Datang saja ke sini untuk menemukannya. Semoga beruntung. Aku berdoa untukmu. Pulang, John percaya sekaligus ragu dan menghubungi pihak lain. Keesokan harinya, saya menerima undangan untuk berobat. Waktunya 5 hari kemudian. Di Meksiko, ada diagnosis langsung. Kesempatan langka, harus menghargainya. Karena terapi ini, dapat membuat pasien sembuh setelah 1 kali perawatan. Sisa hidup Anda akan bebas pengobatan. Jadi mereka harus terus berpindah lokasi. Melarikan diri dari penindasan perusahaan manufaktur obat. Dengarkan di sini, tampaknya agak masuk akal. Siapa tahu kuda mati bisa menjadi kuda hidup. Lebih baik daripada menunggu kematian. John tiba seperti yang dijanjikan. Setelah sampai di stasiun, ada driver khusus di sini. Ruang perawatan terpisah dan tenang. Baru saja masuk, ada juga seorang gadis yang baru sembuh dari penyakitnya dan datang menyambutnya. Ada pasien, mempunyai kualifikasi profesional. Ada dokter profesional. Lihat di sini, John sepenuhnya yakin. Dia dengan senang hati membayar biaya pengobatan. Mulai pengobatan, kata lawannya, ini disebut operasi kraniofasial setengah sadar. Bisa menunjukkan padanya, proses di mana dokter menangani jaringan otak yang mati. Baik atau buruk, pasien dapat merasakannya sendiri sepenuhnya. Saat dalam keadaan koma, John melihat gambar itu muncul di layar. Merasa berdenyut di atas kepala. Psikologinya juga jauh lebih nyaman. Tutup matamu lalu buka. Dia terbangun di tempat tidur lain. Dokter memberitahunya, operasinya berjalan sangat lancar. Berbaringlah selama beberapa hari lagi. Dapat keluar dari rumah sakit. Dia juga memberinya beberapa kotak obat penghilang rasa sakit. John sangat berterima kasih. Tinggallah di panti jompo setempat selama beberapa hari lagi. Rasakan tubuh Anda berubah menjadi lebih baik.
juga membawa hadiah, datang ke pintu untuk berterima kasih kepada orang lain. Kali ini saya benar-benar bertemu orang baik. Tapi yang mengejutkannya adalah, tempat ini, tak lama kemudian taman itu kosong. Dokter, perawat, proses pengobatan. Sepertinya itu hanya mimpinya saja. Saat memasuki ruang operasi, bahkan lebih menakjubkan untuk dilihat. Kamera bedah yang ditunjukkan dokter padanya. Sebenarnya, hanya video acak yang ditemukan online. John segera mengerti, ditipu oleh mereka memberiku pukulan yang menyakitkan. Orang tua, benar-benar kelompok yang rentan. Tapi siapa bilang, orang tua, tidak bisa marah. Setelah itu, para penipu itu harus menerima hukuman. Pertama, adalah pengemudi pusat perawatan. Di titik penjemputannya yang tetap, John segera menemukannya. Hukum dia, ketika dia bangun, 2 lengan, telah berubah menjadi ini. Belum pernah melihat permainan yang begitu menakutkan. Bom itu diikat ke lengan dengan kawat galvanis. Seperti tumor, lagi pula tidak bisa membuangnya, ingin menundukkan kepalaku dan mencari jalan. Jari-jarinya dibungkus dengan kertas timah. Berubah menjadi parang, periode 3 menit, kecuali bila menggunakan pisau untuk memotong daging. Ambil bomnya, kalau tidak, dia akan langsung meledak sampai mati. Setelah pria itu mendengar peraturannya, sepenuhnya mengira lelaki tua di seberangnya adalah orang gila. Tertegun sejenak, dia berlari seperti orang gila, ingin mencari jalan keluar dari ini. Tapi dia mencari di setiap sudut, menemukan tempat ini sebagai balok besi berbentuk kotak. Saya melihat waktu hampir habis. Atau bertaruh, atau ikuti aturannya. Dia berpikir sejenak, segera letakkan tangan Anda di dinding. Dengan panik menggunakan pisau untuk memotong. Ujung pisaunya menembus daging dan tulang. Dalam keadaan non-anestesi, rasa sakitnya setidaknya level 12. Dia sangat kesakitan hingga dia berkeringat. Sangat menakutkan, namun dia tidak berani berhenti. Rasa sakitnya sepertinya masuk ke dalam hatiku. Masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Selanjutnya proses pemotongan kedua dimulai. Ujung pisau. Dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Sedetik terasa seperti 1 tahun. Setelah selesai memotong, dia dengan cepat menendang bom di bawah wadah. Memang benar bahwa hidup lebih dari cukup dan tidak ada kematian. Ia pun menganggapnya beruntung. Tapi kaki tangan lainnya, segera semuanya ditangkap. Dalam waktu 8 tahun, geng ini menipu 34 pasien yang sakit parah. Jumlah yang terlibat melebihi 8 juta dolar Amerika Serikat. Penipu uang, ini sudah sangat disesalkan. Memanfaatkan harapan orang lain untuk bertahan hidup untuk menipu uang. Bahkan lebih penuh kebencian. Karena itu, John membuat mereka membayar kesalahan mereka. Apa tanggung jawab masing-masing orang sebelumnya? Akan ada penalti yang sesuai. Perawat diikat ke kursi listrik. Harus memotong pahanya sendiri dengan kawat baja. Setelah dipotong, gunakan sedotan untuk menyedot sumsum pada tulang kaki. Saat beratnya mencapai 100 gram, agensi akan secara otomatis melepaskan ikatannya. Hanya bisa melarikan diri, dan semua ini juga harus diselesaikan dalam waktu 3 menit. Jika tidak, kepalanya akan dipenggal, tidak akan pernah bisa kembali. Garis yang digambar di kakinya adalah tempat yang harus dipotong. Berteriak dan menangis, kutuk, teriakan, menangis. Rasa sakitnya adalah perwujudan dari ketakutan terbesarnya. Yohanes hanya berdiri di sana, tampak dingin. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah pergulatan batinnya, buka kotak yang diberikan John padamu. Ambil sabuknya, diikat erat di paha. Setelah perawatan hemostatik, dia meletakkan gergaji kawat di kakinya. Gigi terkatup, tarik dengan kuat sekali. Segera, darah bercampur daging tercabik-cabik jatuh ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya secara naluriah ingin berhenti. Tapi hitungan mundur terdengar di telingaku. Seperti dentuman genderang kematian. Saya tidak bisa. Jangan berhenti, jangan berpikir lagi, lanjutkan. Tidak. Yang pertama adalah suara mendesis daging yang dipotong. Lalu terdengar suara gergaji tulang. Semua orang tahu, rasa sakit seperti itu bahkan bisa menyebabkan orang pingsan. Dengan bantuan Gabriela, hanya perawat wanita yang dapat menjaga kewaspadaan tersebut. Ketika waktunya tiba di menit terakhir, dia mempertaruhkan nyawanya dengan menarik gergaji kawat. Daging dan darah bercampur tulang, memercik kemana-mana. Teman-temanku mau tidak mau ingin muntah. Saat paha dipotong, dia segera memasukkan sedotan, aspirasi sumsum tulang. Namun sesaat sebelum mencapai garis standar, agen aktivasi. Setelah kesakitan karena kehilangan pahanya, bahkan nyawanya diambil dengan guilotin. Seorang kaki tangan meninggal tepat di depan matanya. Para penipu berteriak ketakutan. Berteriak, benar-benar ketakutan. Dia melihat ke arahku. Saya memandangnya. Semua orang memikirkan giliran siapa selanjutnya. Tapi saat ini, seorang pria muncul di kamera. Mengetuk pintu dengan keras. Berteriak agar para penipu ini mengembalikan uangnya. Buka pintu. Ini aku, Parker Sears. Kembalikan uangku. Jika saya tidak mendapatkan uang, saya tidak akan pergi kemana-mana. Penipu itu. Orang ini adalah pasien yang ditemui John hari itu.
datang ke sini hari ini. Hanya ingin mendapatkan uang saya kembali. Mengawasinya berjalan melewati pintu selangkah demi selangkah. Yohanes tidak berhenti. Sebaliknya, suruh bawahan Anda untuk membuat Anda pingsan. Lalu diikat ke kursi. Mari kita lihat permainan ini. Padahal Parker juga menjadi korban. Masih mau tidak mau memarahinya karena gila. Tapi karena tekanan, jadi Anda harus melihat ke layar. Kepala pria itu dikurung dalam sangkar besi. Tidak dapat bergerak. Apakah kepala ahli bedah di sekelompok penipu? Dia dulu mengandalkan penayangan video operasi. Menipu satu demi satu pasien. Tidak terduga, pembalasan dengan sangat cepat menimpa kepalanya. Apakah kamu tidak suka berpura-pura menjalani operasi? Saya akan membiarkan Anda melakukannya sekarang selama 3 menit. Hadapi layar di depan Anda. Buka tengkoraknya, keluarkan jaringan otak, lelehkan dan tuangkan ke dalam toples kaca. Cukup mencapai 20 gram saja. Akan lulus dengan sukses. Dapatkan kuncinya. Seperti yang kita ketahui, bagian otak termasuk materi abu-abu. Setelah mengambil sebagian kecil, tanpa kerusakan saraf, tidak akan banyak berpengaruh pada tubuh manusia. Setelah mendengarkan peraturannya, pria itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras. Setelah menyaksikan tragedi kaki tangannya, dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tapi tidak masalah apakah itu menarik atau memukul. Tidak peduli apa yang kamu coba, organ ini sekokoh batu. Saya ingin meminta bantuan teman-teman di sekitar saya. Pada akhirnya, kami hanya bisa patuh mengikuti. Karena hitungan mundur telah dimulai. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan kembali juga. Dia harus melakukannya. Bawa gergaji mesin di tangan Anda ke arah kepala. Segera, suara patah tulang bergema di telingaku. Setelah tangisan dan jeritan, pria itu akhirnya membuka tengkoraknya. Gunakan pinset untuk menghilangkan jaringan otak. Masukkan ke dalam toples kaca. Namun proses ini memakan waktu terlalu lama. Saatnya giliran enzim yang terurai. Tinggal kurang dari 10 detik lagi. Tidak cukup untuk terjadinya reaksi kimia. Bahkan setelah mengalami sakit patah tulang, dia masih harus membayar dengan nyawanya. Terkunci dalam sangkar besi, semprotkan asam sulfat, akhirnya menghabiskan 2 menit terakhir hidupnya berkabung. Hukuman seperti itu, menyebabkan Parker berseru bahwa dia sesat. Tapi teruslah berjalan, membuatnya semakin mustahil baginya untuk menonton. Gadis itu berpura-pura menjadi pasien. Perlahan diangkat oleh lengan robot, tergantung di udara. Satu tangan terikat, satu kakinya dirantai. Di depannya ada mesin radiasi 1000 derajat. Jalankan bola bali di trek. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus mematahkan lengan dan kaki Anda sebelum dipanggang. Singkatnya, tidak ada tulang. Hanya dengan begitu kita dapat lepas dari lingkaran besi sempit ini. Melihat akibat dari keraguan-raguan kedua kaki tangannya, gadis itu tidak berpikir 2 kali. Ambil batang besinya, kertakkan gigimu dan tahan. Terus-menerus menggedor kakiku. Suara tulang patah, bersama dengan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan ke otak. Tapi dia tidak berani bersantai sedikit pun. Setelah sekitar belasan kali, akhirnya rantai kakinya terlepas. Tapi dia juga terkena sinar matahari hingga kulitnya terbakar. Panas yang tak tertahankan, menyakitkan, marah, ratapan yang intens. Saat mesin bergerak maju, dia dengan marah mengayunkan batang besi, mencoba memecahkannya. Tapi selain itu hanya membuang-buang waktu. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Setelah menyadarinya, dia dengan putus asa melambaikan tangannya. Puluhan tamparan yang lebih menyakitkan. Tulang lengannya akhirnya patah. Gadis itu terjatuh dengan keras ke tanah. Tapi saya merasa sangat beruntung. Cara layar lebar. John melihat semuanya. Segera minta bawahan Anda untuk menyelamatkan orang. Juga memberikan hukuman terakhir kepada ahli bedah. Tapi saat ini, Parker di sebelahnya tidak tahu kapan dia bisa melarikan diri. Dia menggunakan pistol untuk memaksa 2 orang. Ambil setiap langkah keluar dari pintu. Parker adalah bajingan yang menyamar sebagai pasien. Dia berkolusi dengan dokter, memainkan peran sebagai korban dalam kasus ini. Bagaimana itu mungkin? Kau tahu aku akan mati untukmu, sayang. Jaga mulutmu, kawan. Karena tidak lama kemudian, dia akan memenuhi janjinya. Bahkan dalam hidup ini, telah mengatakan hal itu kepada banyak wanita. Tapi Parker tidak tahu, ini akan menjadi kebohongan terakhirnya. Sedikit lalai, situasinya telah berbalik. John terpaksa memakai rantai, pergi ke perangkat penyiksaan yang mereka rancang. Bahkan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi dia tetap bersikeras, bawa gadis itu ke rumah sakit dulu. Karena dia selesai menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah ini membantu? Hanya menyentuh diriku sendiri. Dokter wanita itu menginjak kepala gadis itu. Satu lagi tusukan pisau. Dia sangat kejam sehingga dia membunuh kaki tangannya sendiri. Sekadar untuk memuaskan kegembiraan sementara di hatiku. Lihat di sini, di mata John, kilatan keganasan berlalu. Sepertinya dia telah membuat keputusan. Saat ini, dokter wanita itu membawa anak lagi. Apakah kamu tidak suka bermain game? Ayo bermain dengan anak lugu ini. Dia mengikatkan tali di pergelangan kaki anak itu.
Mankan dua orang di papan goyang. Saat menekan tombol, reflektor perlahan meningkat. Keran di atas kepala John menyemburkan darah. Di sebelah setiap orang ada joystick. Siapa yang menekan tombolnya, darah akan mengalir ke arah orang itu. Jika seimbang, itu akan mengalir ke dua arah. Itu berarti, pada akhirnya hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Memikirkan tentang masa tuaku, dan masih menderita kanker, John menggerakkan joystick tanpa ragu-ragu. Pendarahan di sisi tubuh anak laki-laki itu segera berhenti. Namun dia harus menahan rasa sakit karena tidak bisa bernapas. Bagaimanapun, anak itu murni dan baik hati. Melihatnya kesakitan, dia segera memindahkan saklarnya. Pilih untuk membiarkan darah mengalir ke arah Anda. John merasakan kebaikan hati anak itu. Setelah menarik nafas, dia memindahkan saklarnya kembali, apalagi pegang erat-erat. Pemandangan ini, orang normal akan tergerak ketika melihatnya. Tapi dokter wanita itu hanya berdiri di sana. Tidak ada emosi sama sekali. Parker tampak khawatir. Hindari menahan rasa sakit karena anak sekarat di depan Anda. Tawarkan untuk pergi mencari uang. Lalu pergi dari sini. Duanya naik ke atas. Mulailah mengobrak-abrik brankas. Namun dalam sekejap mata, tampaknya telah mengaktifkan beberapa agensi. Lampu merah aneh menyala. Dan pada saat yang sama, agensi di pihak John juga berhenti. Dia berdiri dan berjalan ke arah anak laki-laki itu. Anak baik, kamu adalah seorang pejuang. Ternyata, ini semua adalah jebakan yang dirancang John. Baru saja dia setuju untuk melakukan tes. Ini hanyalah ujian bagi Parker. Tapi dia tersesat dan tidak bisa kembali. Sebaliknya, di jalan yang salah, Anda terus-menerus mencari kematian. Larilah dari hati nuranimu sendiri. Parker melihat ke dalam kaca. Ingin menembak dan menembak. Siapa sangka ketika dia menyentuh pistolnya, disentuh oleh tangan dan kaki John. Kaca seperti itu, kekuatan manusia tidak dapat menghancurkannya. Setelah itu, di dalam ruangan, gas beracun mulai keluar. Sekarang mereka berdua ingin melarikan diri. Hanya satu orang yang bisa menjulurkan kepalanya. Hirup udara segar di luar. Ketika seseorang meninggal, pintu akan terbuka secara otomatis. Sebelum hidup dan mati, keduanya masih saling mencintai. Kini mereka kembali bertarung satu sama lain. Dia mendorongku, saya menariknya. Kamu hidup, aku mati. Parker tidak menyadarinya. Tubuhnya ditusuk oleh seorang dokter wanita. Awalnya ingin menyelamatkan orang. Tiba-tiba, dia meninggal secara tragis di tangan orang yang dia selamatkan. Parker melihat semua ini dengan tidak percaya. Mati tanpa menutup matamu. Setelah menyelesaikan hukumannya, John juga pergi dari sini bersama asistennya dan anak laki-laki itu. Pergi bantu orang yang membutuhkan. Membalaskan dendam orang lain. Seseorang berkata, mereka pantas mendapatkannya. Seseorang berkata, terlalu berlebihan bagi John untuk melakukan itu. Tidak tahu apa yang orang pikirkan. Untuk orang yang begitu kejam. Jadi apa yang harus aku lakukan?